Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kelihatan sehat-sehat dari ini. Tidak ada yang sakit? Apa ada yang sakit? Udah ya. Alhamdulillah. Coba dulu tanya. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kita bersama-sama berdoa dulu. Coba Kamila dipimpin dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Izidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita sebagai bentuk rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita bersama-sama menyanyikan lagu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, untuk hari ini Bu Guru ingin mengabsen kalian ya. Bu Guru ingin tahu siapa saja yang tidak berangkat. Kelihatannya ada beberapa anak yang tidak berangkat. Ini kenapa ini? Ada Lia tidak berangkat, kemudian siapa? Rizky tidak berangkat ya. Bu absen dulu ya. Eva, Mila, Syakira, kemudian Amira, Rafa. Untuk memeriksa kesiapan kalian di dalam mengikuti pelajaran hari ini, Bu ingin tahu apakah di sekitar kalian masih ada sampah? Tidak ada ya? Tadi sudah disapu ya. Kemudian buku. Nah, buku yang perlu dikeluarkan silakan dikeluarkan, disiapkan. Buku alat tulis silakan disiapkan, dikeluarkan, diletakkan di meja. Kemudian buku yang tidak perlu tidak usah ya. Yo. Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, kalian sudah rapi dengan buku kalian. Jadi kalian siap mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat, ya? Sudah? Ya. Yang masih ingat pelajaran kemarin, ada beberapa metode, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah. Ada 5 strategi. Yang pertama itu strategi apa? Secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, strategi dengan cara terang-terangan. Iya ya. Itu hubungannya dengan dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Di dalam berdakwah Nabi itu mendapat banyak sekali tantangan dari umat kafir ya. Mendapatkan tantangan ya dari orang-orang kafir ya. Waktu itu ya kita sudah belajar bahwa pada saat itu ada banyak sekali siksaan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tetap pada keteguhannya, berpegang teguh pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah ya. Ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah yang pertama yaitu ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketabahan yang kedua yaitu ketabahan yang beliau rasakan yaitu dari para pengeluar sampah. Yang ketiga yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Yang keempat yaitu ketabahan atas pemboikotan terhadap Bani Hasyim ya. Nah, setelah kalian belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad ini, Bu Guru harapkan kalian itu dapat menganalisis menganalisis tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yaitu Bu Guru harapkan setelah belajar tentang materi dakwah ketabahan Nabi Muhammad SAW di dalam dakwah ya, kalian dapat mengidentifikasi tantangan yang dialami oleh Nabi Muhammad ya. Kemudian siapa sih yang tahu nama istri dari Nabi Muhammad SAW? Dicari ya, siapa namanya? Siti. Kemudian pada materi lalu ada sahabat Nabi Muhammad yang rumahnya ini digunakan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi oleh beliau. Siapa nama sahabatnya? Siapa yang bisa? Khalid
Adam. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang penambahan Nabi Muhammad SAW. Penambahan yang pertama yaitu atas ancaman dari paman Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Ya, suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Abu Lahab datang kemudian meletakkan kotoran di punggungnya. Nah, ya, demikian juga istrinya yang sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Ya. Hal ini ya bertujuan supaya Nabi Muhammad itu kesakitan kakinya ya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapatkan balasan dari Allah seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat berapa? 1 sampai 5 ya. Kemudian berikutnya yaitu ketambahan ancaman para penguasa Mekah. Nah, para penguasa Mekah tidak suka ketika Nabi Muhammad SAW bertambah banyak pengikutnya. Ya, mereka tidak suka. Kemudian mereka ini para penguasa Mekah berunding ya mengadakan pertemuan yaitu di suatu tempat yang disebut Darul Nadwah ya untuk mendiskusikan cara dan sikap yang harus dilakukan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara menyebar kebohongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad. Jadi mereka itu menyebarkan fitnah mengatakan bahwa dakwah Nabi Muhammad itu adalah bohong supaya orang-orang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ketambahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Ya. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di masjid, diapakan ya? Mereka diapakan? Dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kasihan ya Nabi Muhammad. Kemudian kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di suatu tempat akan dipukul, ya, dengan pukulan yang keras, ya. Tujuan mereka apa? Supaya apabila dilakukan secara terus-menerus maka Nabi Muhammad akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah sehingga tidak bisa berdakwah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tambahan atas pemboikotan terhadap Bani Hasyim. Tambahan atas pemboikotan terhadap Bani Hasyim yang pertama yaitu kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hasyim karena menganggap bahwa Bani Hasyim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Hasyim ya diboikot, kemudian Nabi dan umatnya pada waktu itu menderita kelaparan, ya, kemiskinan dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Papan pengumuman pemboikotan itu ditempelkan pada dinding Ka'bah, ya, dan akan dicabut apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan diri atau diserahkan untuk dibunuh. Oleh siapa? Oleh siapa? Orang kafir Quraisy. Isi pemboikotan tersebut antara lain yang pertama yaitu tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib dan juga umat Islam. Jadi kalau umat Islam membutuhkan sesuatu yang dijual oleh orang kafir mereka tidak boleh beli. Dan dagangannya orang Islam ya Bani Hasyim itu dan Abdul Muthalib itu ya tidak ada yang membeli. Jadi kalau misalkan mereka membutuhkan makanan atau apa untuk dikonsumsi gitu ya, mereka tidak boleh membeli sehingga mereka merasa kelaparan. Dagangan mereka juga itu tidak ada yang membeli seperti itu ya. Kemudian yang kedua dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Jadi mereka itu harus dimusuhi, ya. Kecuali Nabi Muhammad mau menyerahkan diri, maka mereka boleh berdamai, ya. Kemudian yang ketiga tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hasyim dengan
Abdul Muthalib dan juga umat Islam yang menjalani ada hubungan pernikahan. Dan selanjutnya yaitu tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah, dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Ya. Nah, kemudian ya silakan seperti kemarin kalian guru bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompoknya masih sama seperti kemarin ya. Kelompoknya masih sama yaitu kelompok 1. Sekarang hitungan. Kelompok 2 adalah kelompok pemegang satu soal. Kemudian kelompok 1 adalah kelompok penilai. Yang kelompok 3 adalah kelompok yang mencari pasangannya atau pemegang jawaban. Silakan kalian seperti kemarin membentuk grup. Silakan kalian berdiri disiapkan. Ya, kalian setelah mendengar apa-apa dari Bu Guru, nanti kalian langsung mencari pasangannya. Jika sudah menemukan pasangannya, kemudian kalian bersama-sama memberikan soal dan jawaban kepada tim penilai ya. Bu Guru hitung sampai hitungan ketiga. Silakan kalian cari pasangannya ya. 1, 2, 3. Ya. Ya, semangat. Coba Mbak Mila dibacakan. Siapakah nama istri paman Nabi yang meletakkan berdiri sepanjang jalan yang dilalui Nabi? Arwah bin Harb atau Ummul Jamil? Bagaimana jawabnya, betul apa salah? Betul ya? Betul. Kalau betul berarti kita bagaimana? Yang kedua dibaca Mbak. Orang kafir Mekah yang melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim. Bani Hashim. Bagaimana? Betul? Betul ya? Kalau betul berarti kita bagaimana? Ya, terima kasih ya, diskusi hari ini sudah selesai. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, silakan. Kemudian kalian juga sudah berdiskusi ya tentang hari ini. Maka kita bersama-sama mari kita simpulkan materi hari ini. Yang pertama yaitu bahwa Nabi Muhammad itu mendapat ancaman dari siapa? Dari paman Nabi Muhammad sendiri ya. Yang kedua yaitu dari para penguasa Mekah ya. Mereka berunding untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian yang ketiga yaitu siksaan dari kaum kafir Quraisy ya. Yang keempat pemboikotan Bani Hashim ya. Sebagai bahan evaluasi juga yang bertanya kepada kalian ya. Tadi yang meletakkan duri-duri di sepanjang jalan itu istrinya siapa ya? Istrinya Abdullah. Ya, kemudian ya Nabi juga dipukuli, disiksa ya supaya beliau menjadi lemah dan tidak lagi berdakwah ya. Kemudian lagi tadi kalian juga sudah belajar tentang pemboikotan. Pemboikotan. Jadi papan pengumuman pemboikotan itu ditempelkan di dinding Mekah, kemudian akan dicabut setelah Nabi Muhammad bagaimana ya? Menyerahkan diri atau menyerahkan diri atau apa? Atau diserahkan untuk dibunuh ya. Kemudian ya, Guru harapkan setelah kalian belajar ini, sekarang nanti malah kalian dibaca lagi ya, dipelajari lagi ya kisah Nabi Muhammad ini, ketambahan beliau ya. Guru harapkan dapat menjadi pelajaran buat kalian ya, bahwa ketika beliau Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam itu tantangannya sangat berat ya. Nah, kalian berbeda dengan kalian sekarang mau pergi ke masjid ya, itu sangatlah mudah, tidak ada yang menghalangi. Justru yang menghalangi atau gangguannya itu datang dari diri kalian sendiri. Supaya ada kalian masih tetap dolanan HP ya Bang ya. Nah, yang seperti itu Guru harapkan setelah kalian belajar ini ya, sudah jangan dilakukan lagi ya. Kalian di zaman sekarang lebih banyak sangat mudah sekali sekolahnya di FI supaya bisa sambil mengaji. Zaman dulu Nabi Muhammad yang ketika ingin beribadah saja dihalang-halangi, mau dibunuh ya. Kemudian PR ya, Guru berikan PR, dibuka halaman 54, silakan nanti malam dikerjakan ya. PR halaman 54 silakan dibuka, nanti ditandani supaya tidak lupa ya. Setelah kita belajar tentang ketambahan Nabi Muhammad, kemudian pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang ketambahan sahabat Nabi Muhammad di dalam berdakwah.
cukupkan sekian ya pelajaran kita hari